Madu aspal alias asli tapi palsu itu ternyata juga dipasarkan di wilayah Lebak, Banten. Peredaran madu palsu sudah lama masuk ke wilayahnya. Saya mah terus terang saja banyak terima kasih dukungan ke polisi bahwa itu ditegaskan. Soalnya bagi saya kelemahan saya tidak menelitikan apa tidak mempertanyakan ini bicara madu dari mana, tapi banyak yang masuk ke desa Kanekes. Memang saya rasakan gitu pribadi saya memang satu merasakan kalangu, kedua memang merasakan yang kejadian ini kan nggak nyamannya gitu. Memang orang Bali banyak yang merasakan ketipunya kan orang Bali tidak tahu, kebanyakan yang tidak tahu ini madu gitu. Memang pribadi saya nggak terima soalnya yang dijual itu kan mengatasnamakan Baduy. Pencemaran yang nama baik orang Baduy itu banyak sekali terus terang saja. Lalu bagaimana membedakan madu palsu dengan madu asli? Yang pertama kita dari rasa. Sebagai contoh, ini madu yang diduga palsu. Ini dapat kita coba. Nah, beberapa saat setelah kita mencoba madu ini akan timbul rasa pahit. Tidak seperti madu pada umumnya. Kemudian yang kedua, itu bisa kita cium bau antara ini yang madu Baduy, kemudian ini yang madu diduga palsu. Ini untuk yang diduga palsu, yang tercium bukan bau madu. Itu bisa kita bandingkan langsung dengan madu yang dari Baduy atau madu lainnya. Akan ada bau yang berbeda. Ada bau memang madu dari bunga. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, pada madu dia akan ada kandungan oksigen seperti ini. Sebagai contoh, ini madu yang diduga palsu dan ini madu yang dari Baduy. Ini kalau kita lakukan pengocokan, dia tetap wujudnya seperti biasa. Nah, untuk madu yang dari Baduy, dia akan timbul gelembung-gelembung kecil seperti busa. Ya. Nah, ketika kita putar posisinya, ya, kemudian kita bandingkan keduanya, kandungan oksigen di madu yang dari Baduy akan muncul begitu banyak. Nah, dalam madu yang juga palsu ini tidak ada muncul kandungan oksigen sama sekali. Tak hanya soal makanan, investigasi terbaik kami juga menemukan adanya limbah beracun dan berbahaya dari luar negeri masuk ke Indonesia. Bagaimana limbah B3 itu bisa berjejer di pelabuhan di tanah air? Siapa saja yang ikut bermain? Inilah penelusuran kami pada akhir Februari 2020 lalu dalam episode Negeri Penampung Limbah Beracun. Indonesia lagi-lagi kebanjiran limbah bahan berbahaya dan beracun. Sampah berbahaya yang seharusnya tak boleh masuk ke dalam negeri, justru tersimpan di dalam pelabuhan Tanjung Priok. Sedikitnya ada 70 kontainer berisi limbah B3 di antara ratusan kontainer barang impor lainnya. Kasus ini terungkap pada Januari 2020 lalu saat anggota Komisi 4 DPR RI mendatangi pelabuhan. Lalu bagaimana sampah terkontaminasi B3 itu dapat masuk ke Indonesia? Bagaimana pengawasannya selama ini? Jadi menurut Bapak sampah apa bahan baku?
Ya, baik. Pak, saya kembali ke Pak Dirjen Daglu menyatakan bahwa jasa kita tentunya sama, itu adalah permendak 31. Pak, tadi yang ditanya Pak Dedi sampah atau bahan baku, itu aja. Jawab aja. Ya, karena kami sudah menerbitkan itu LS, kami sudah berasumsi itu bahan baku. Bapak bahan baku? Ya. Nah ini bahan baku apa Pak? Ya. Nah, ini Pak. Ini kan tentunya. Ya nggak usah muter, saya nanya aja, ini bahan baku apa? Nah, ini kata Bapak bahan baku, ini bahan baku apa? Ya, saya akan teman-teman pelaku bisnis ini bisa diproses menjadi